Ya, selamat malam semuanya. Saya akan bercerita dan menemani kalian semua yang mungkin sedang bersama orang-orang tercinta, terkasih, tersayang. Kembali lagi belajar filsafat. Kali ini kita akan mengambil hikmah dari kisah cinta Laila Majnun. Kalian udah tahu semua kan? Ada udah pernah dengar semua atau ada yang belum dengar atau belum tahu tentang kisah Laila Majnun ini? Bagi yang sudah tahu boleh ya dengerin lah. Kalau yang sudah tahu ya mari kita berbagi, kita nostalgia lah dengan cerita ini. Namun tentunya sebelum dilanjut seperti biasa, jangan lupa pencet tombol subscribe dulu. Kisah cinta Laila Majnun ini cukup populer ya, ini berasal dari Timur Tengah yang sangat melegenda, yang menceritakan kisah cinta sejoli namun akhirnya tidak bersatu, tidak bersama, tidak berhasil hidup bersama. Ini adalah seorang putra tunggal dari raja di kabilah bangsa Arab yang dikenal sebagai seorang pemuda cerdas, arif, serta bijaksana, sebagaimana ayahnya yang juga sangat taat pada aturan agama. Lalu suatu hari Kais bertemu dengan Laila. Laila ini adalah seorang gadis cantik yang ada di sekolahnya. Jadi mereka ketemu saat bersekolah nih, antara si Majnun dengan Laila. Mereka kemudian saling jatuh cinta dan kerap saling pandang saat jam pelajaran tengah berlangsung. Mereka juga sering mencuri-curi waktu untuk mencurahkan perasaannya masing-masing. Cie-cie ini ya. Lambat laun hubungan keduanya terendus sampai ke orang tua Laila dan membuat ayah Laila murka. Karena dalam tradisi bangsa Arab saat itu, perempuan yang memiliki hubungan khusus tanpa ikatan pernikahan dengan laki-laki akan menjadi aib bagi keluarganya. Dan alasan tersebutlah ayah Laila kemudian mengurung putrinya ini di rumah dan otomatis menjauhkan Laila dari keramaian. Alasannya sederhana sih, untuk menghindari rasa malu gitu. Selain itu juga agar Laila tak lagi bisa bertemu dengan kekasihnya si Majnun atau Kais. Jadi si Laila ini dikurung, ya kalau di kita mungkin istilahnya dipingit ya, nggak bisa keluar, nggak boleh keluar, maka mereka pun tidak bisa ketemu. Majnun ini berpisah dengan Laila ini menjadi resah karena nggak bisa ketemu, nggak bisa komunikasi, nggak bisa ngeliat,
nggak bisa ngobrol. Nah, ini kan di novel ini ceritanya zaman dulu, kayak sekarang ya dikurung nggak bisa WhatsAppan, bisa video call, bisa chatting-chatting. Jadi hanya nggak ketemu fisik tapi secara visual masih bisa ngelihat ya. Sekarang kalau dulu nggak bisa, ini nggak ada. Jadi kebayang lah kemana puyengnya itu si Majnun, aduh namanya kangen rindu gitu. Lalu si Majnun mulai seperti orang yang kehilangan arah. Setiap malam Kais atau Majnun ini berjalan menelusuri hutan belantara dan padang gurun hanya untuk mengunjungi kediaman Laila tanpa sepengetahuan yang punya rumah. Bahkan sempat dikisahkan juga Majnun ini kadang di sampai rumahnya Laila itu dia peluk-peluk, dia cium-cium tuh tembok, dia cium-cium pagar ya, pagar rumahnya Laila ini, seolah-olah itu adalah sebagai pelampiasan kangen dan rindu bahwa yang dipeluk-peluk itu adalah si Laila. Lambat laun syair-syair cinta dan syarat akan kerinduan yang mendalam terus mengalir dari bibir Kais atau Majnun untuk Laila. Bahkan wajah tampannya Kais atau Majnun yang mempesona semakin hari kian memudar, tergantikan dengan wajah lusuh yang tak terurus dan bagai tak bertuan, kusut karena memikirkan Laila terus menerus. Majnun berjalan tanpa alas kaki dengan pakaian compang-camping sehingga membuatnya benar-benar terlihat seperti orang gila. Kais atau Majnun bahkan meninggalkan rumah serta orang tuanya yang memilih hidup terlantar di tengah belantara daripada harus hidup mewah tanpa kehadiran Laila. Demi Laila ini si Majnun pokoknya lebih baik gak hidup bermewah-mewahan, dia gak tinggal di rumah mewah, udah lontang-lantung aja lah. Majnun tinggal sendirian. Suatu ketika dia mendengar lagi si Laila meninggal. Bisa kebayang tuh, habis semua orang dicintainya. Padahal belum sempat dimiliki, tapi sudah diambil pergi oleh Sang Ilahi. Maka sejak saat itu, Kais ini tak pernah meninggalkan pusaran sang kekasih, pusaran Laila. Ia terus menangis sambil memeluk nisan Laila. Hingga pada akhirnya, Kais pun ikut meninggal di atas gundukan makam Laila. Jadi dia meninggal di atas gundukannya makam Laila ya. Betapa setianya si Majnun ini hingga akhirnya meninggal di atas gundukan makam Laila. Hikmah dari cerita kisah cinta Laila Majnun itu adalah, jadi ketika kita mencintai sesama makhluk hidup itu, atau kita mencintai sesama makhluk ya dengan sewajarnya saja, karena pemilik cinta yang sesungguhnya adalah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Cinta sesama manusia itu merupakan benih kehidupan, minimal ya sebagai semangat hidup untuk mendorong semangat dan usaha meraih sesuatu yang dicintai. Namun juga pastinya kita juga harus pahami ya bahwa manusia
sebagai subjek cinta itu sangat terbatas dalam meraih sesuatu yang dicintai, sehingga membutuhkan bantuan sang pemilik cinta sesungguhnya, yaitu Allah atau Tuhan yang Maha Kuasa. Karena dalam cerita ini dikasih bahwa si Kais udah ganteng, dapet anak penguasa, dapet harta kaya raya, wajah tampan, gak ada yang ngalahin dah. Sementara si Laila hanya orang biasa. Mungkin kalau ibarat orang bilang kalau sudah kaya raya sebagainya, apa saja bisa dimiliki. Tapi faktanya dalam kisah cinta ini tidak. Gak bisa memiliki, padahal si Majnun sudah memiliki segalanya tapi tidak bisa mendapatkan Laila sampai di akhir hayatnya.